Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul riba dan transaksi ekonomi yang diharamkan. Tak lupa, perkenalkan nama saya Andini Nugrahati dari kelas 11 MIPA 5. Materi pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian dan dasar hukum riba, yang kedua hikmah diharamkannya riba, yang ketiga syarat dan rukun riba, dan yang keempat macam-macam dan jenis-jenis produk. Yang pertama ada pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Yang kedua ada dasar hukum riba. Hukum riba yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian hukum riba yang kedua ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa dari Jabir RA ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. HR muttafaq alaih. Kemudian ada hukum riba yang ketiga, yaitu jima ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan riba. Yang ketiga adalah hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba ada tiga. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu yang sekiranya dapat membawa kerusakan. Yang kedua, keharaman riba dapat membuat jiwa manusia suci dari sifat tamak dan serakah. Yang ketiga, membangun sistem syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat tanpa khawatir melanggar aturan-aturan Islam. Yang keempat ada syarat dan rukun riba. Dianggap transaksi riba apabila mengandung unsur berikut. Yang pertama, kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman. Yang kedua, penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu. Dan yang ketiga, transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan. Selanjutnya ada jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ada 5. Yang pertama yaitu riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua ada riba ya'di. Riba ya'di adalah jual beli di mana saat transaksi tidak ada ketegasan dalam nominal pembayaran. Yang ketiga ada riba nasyiah. Riba nasyiah adalah penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Kemudian ada riba hard. Riba hard adalah tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Dan yang terakhir ada riba jahiliyah.
Riba jahiliyah adalah adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang. Terakhir, ada macam-macam dan jenis-jenis produk. Jenis-jenis barang atau produk dalam riba adalah barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.